Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok 2. Kerja kami yaitu tentang sistem koordinasi bab 9. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ratu Somatima, Muhammad. Selanjutnya ada teman saya bernama Naomi Diana, dan juga ada Ahmad Fauzan Rafi, serta ada Ridwan dan Nanda Smith. Sebelumnya, akan saya serahkan pada moderator. Pada Ahmad Fauzan Rafi, saya persilakan. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Bapak Ridho Wibowo sebagai guru biologi dan teman-teman kelas 12 MIPA 3. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Rasulullah SAW. Pada hari ini saya Ahmad Fauzan Rafi sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi kali ini yang mengenai sistem koordinasi. Acara yang pertama marilah kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada penyajian materi. Nah, komponen dalam sistem koordinasi bagian tubuh yang berfungsi sebagai penerima rangsangan. Dua, konduktor adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai pengantar rangsangan, sel-sel saraf atau neuron. Efektor adalah bagian tubuh yang menanggapi rangsangan, otot dan kelenjar. Selanjutnya ada fungsi sistem saraf. Yang pertama itu ada pengendalian kerja alat-alat tubuh agar bekerja serasi. Yang kedua, alat komunikasi antara tubuh dengan lingkungan di luar tubuh yang dilakukan oleh ujung saraf pada indera dan lingkungan dalam tubuh. Yang ketiga ada pusat kesadaran, kemauan, dan pikiran. Yang keempat ada sistem oleh komponen-komponen terkecil, yaitu sel-sel saraf atau neuron. Dan selanjutnya, neuron inilah yang berperan dalam menghantarkan impuls atau rangsangan. Sebuah sel saraf terdiri dari 3 bagian utama, yaitu badan sel, dendrit, dan neurit atau akson. Ini ada gambar sel saraf atau neuron. Di sini ditunjukkan ada badan dendrit sel, lalu ada akson, ada sel udang, ada myelin, terus ada nodus Ranvier. Next. Selanjutnya badan sel. Badan sel saraf mengandung sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. Selanjutnya ada dendrit. Dendrit adalah serabut-serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma. Ya, sebuah neuron mempunyai banyak dendrit dan ukuran dendrit itu pendek. Dendrit berfungsi membawa rangsangan ke badan sel. Next. Neurit atau akson adalah serabut-serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma yang panjang. Sebuah neuron memiliki satu akson. Neurit berfungsi untuk
membawa rangsangan dari badan sel ke sel saraf lain. Neurit dibuat selubung lemak yang disebut mielin yang terdiri atas perluasan membran sel Sichuan. Selubung ini berfungsi untuk isolator dan pemberi makanan sel saraf. Selanjutnya ada sinapsis. Sinapsis itu celah antara ujung neurit suatu neuron dengan dendrit neuron lain. Ini menunjukkan gambaran sinopsis neural. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3. A itu ada neuron sensorik, B neuron motorik, dan C neuron konektor. Neuron sensorik adalah neuron yang membawa impuls dan reseptor atau indera ke pusat susunan saraf atau otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada neuron motorik, neuron yang membawa impuls dari pusat susunan saraf ke efektor atau otot dan kelenjar. Lalu ada neuron konektor. Neuron yang membawa impuls dari neuron sensori ke neuron motorik. Selanjutnya, ada skema jalannya impuls saraf pada gerak biasa. Dari rangsangan, dia menghasilkan neuron sensorik, lalu menuju otak, yang dinamakan neuron motorik. Selanjutnya, yang menghasilkan gerak. Skema jalannya impuls saraf pada gerak refleks dari rangsangan ke neuron sensorik, habis itu ke sumsum tulang belakang, ke neuron motorik, dan menjadi gerak. Sistem saraf manusia terdiri dari susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Susunan saraf tepi tersusun atas serabut-serabut saraf yang menuju ke susunan saraf pusat dan dari susunan saraf pusat ke seluruh tubuh. Otak terletak di rongga tengkorak dan dibungkus oleh 3 lapis selaput kuat yang disebut meninges. Selaput paling luar disebut durameter, paling dalam adalah piameter, dan tengah disebut arachnoid. Otak manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak. Otak besar atau cerebrum. Otak besar memiliki
permukaan yang berlipat-lipat dan terbagi atas dua belahan. Belahan otak kiri melayani tubuh sebelah kanan dan belahan otak kanan melayani tubuh sebelah kiri. Otak besar terdiri atas dua lapisan. Lapisan luar berwarna kelabu disebut korteks, berisi badan-badan sel saraf. Lapisan dalam berwarna putih, berisi serabut-serabut saraf. Fungsi otak besar sebagai pusat kegiatan-kegiatan yang disadari seperti berpikir, mengingat, bicara, dan melihat. Selanjutnya ada otak kecil atau cerebellum. Terdiri atas belahan kanan dan kiri. Terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapis luar berwarna kelabu dan bagian dalam. Lalu belahan kanan dan kecil dihubungkan oleh jembatan. Selanjutnya ada fungsi dari otak kecil. Fungsi dari otak kecil itu mengatur keseimbangan tubuh, mengkoordinasikan kerja otot-otot ketika kita bergerak. Ini ada contoh skema dan organ-organ yang ada di otak gitu. Ini otak besar. Nah, pertama itu otak besar. Anak kedua itu otak kecil. Anak ketiga itu sumsum lanjutan. Anak ketiga itu sumsum. Selanjutnya ada sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan membentuk bagian bawah batang otak. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai pusat pengendali pernapasan, menyempitkan pembuluh darah, mengatur denyut jantung, dan mengatur suhu tubuh. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Bagian luar tampak berwarna putih, substansi alba. Bagian dalam berbentuk seperti kupu-kupu berwarna kelabu. Pada bagian yang berwarna putih banyak mengandung akson neurit yang diselimuti mielin, berfungsi untuk mengantarkan impuls menuju otak dan dari otak menuju efektor. Fungsi sumsum tulang belakang. Yang pertama itu mengantarkan impuls dari dan ke otak. Ya, dan yang kedua memberi kemungkinan jalan terpendek gerak refleks. Susunan saraf tepi. Susunan saraf tepi berupa 12 pasang serabut saraf dari otak dan 31 pasang serabut saraf dari sumsum tulang belakang. Saraf otak atau saraf kranial. Terdapat pada bagian kepala yang keluar dari otak dan melewati lubang yang terdapat pada tulang tengkorak. Urat saraf ini berjumlah 12 pasang, berhubungan erat dengan otot mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Selanjutnya, saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Berjumlah 31 pasang yang keluar dari satu, ruas-ruas tulang leher yaitu 8 pasang, kedua ruas-ruas tulang punggung yaitu 12 pasang, yang ketiga tulang pinggang yaitu 5 pasang.
Yang keempat, luas-luas tulang kolangkang, yaitu 5 pasang. Dan yang terakhir, luas-luas tulang ekor, yaitu 1 pasang. Selanjutnya ada sistem saraf tak sadar atau disebut saraf autonom. Bekerjanya tidak dapat disadari dan bekerja secara otomatis, lalu mengendalikan kegiatan organ-organ dalam seperti otot perut, pembuluh darah, jantung, dan alat reproduksi. Lalu menurut fungsinya, saraf otomatis A yaitu sistem saraf simpatik, B sistem saraf simpatik. Sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik bekerja secara antagonis atau berlawanan dalam mengendalikan kerja organ. Apabila suatu organ menjadi aktif karena simpatik, maka di lain pihak akan dilambatkan atau dihentikan oleh saraf. Next. Kerja saraf parasimpatik. Saraf simpatik menyempitkan pupil mata, merangsang kelenjar darah, memperlambat dan menyempit bronki paru-paru, membus pada paru-paru, merangsang aktivitas lambung dan usus, aktivitas pankreas. Merangsang kantung empedu, meningkatkan pengosongan meningkatkan ereksi genitalia. Ya, selanjutnya ada kerja saraf simpatik. Kerja saraf simpatik itu ada meleburkan pupil mata, menghambat sekresi kelenjar ludah, merelaksasi bronki di paru-paru, mempercepat denyut jantung, menghambat aktivitas lambung dan usus. Terus menghambat aktivitas pankreas, merangsang pelepasan glukosa dan hati, menghambat kantung empedu, merangsang medula adrenal, dan menghambat pengosongan kantung kemih. Dan ada juga meningkatkan ejakulasi dan kontraksi vagina. Alat indera yang pertama, mata. Itu penerima rangsang cahaya. Fotoreseptor, telinga. Yang kedua ada telinga, penerima rangsang getaran bunyi atau yang disebut fonoreseptor. Dan tempat beradanya indera keseimbangan, statoreseptor. Yang ketiga ada hidung, penerima rangsang bau berupa gas, kemoreseptor. Yang terakhir ada lidah, penerima rangsang zat yang terlarut, kemoreseptor. Yang kelima ada kulit, penerima rangsang sentuhan, tangoreseptor, dan suhu, temperatur. Selanjutnya ada mata. Mata berfungsi untuk menerima rangsang berupa cahaya, karena di dalamnya terdapat reseptor penerima cahaya yang disebut fotoreseptor. Mata terletak di dalam rongga mata yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Selain itu, mata juga dilindungi oleh kelopak mata, bulu mata, alis, serta air mata yang dihasilkan oleh kelenjar air. Next. Selanjutnya ada telinga. Telinga terdiri atas telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga luar terdiri atas daun telinga, berfungsi untuk menampung atau mengumpulkan gelombang bunyi. Lalu ada liang telinga atau saluran auditori, berfungsi untuk menyalurkan selaput gendang telinga.
Selanjutnya ada selaput gendang telinga atau membran timpani yang membatasi telinga luar dan telinga tengah. Selanjutnya ada telinga tengah, terdiri atas yang pertama tulang pendengaran atau osikal, yaitu berupa 3 tulang kecil, yaitu tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, tulang sanggurdi atau stapes. Yang kedua ada saluran eustachius, saluran sempit yang menghubungkan telinga tengah dengan telinga bagian belakang tenggorokan. Fungsi saluran ini adalah untuk memasukkan udara ke rongga telinga tengah sehingga tekanan udara di kedua gendang telinga sama dengan udara di luar tubuh. Selanjutnya ada telinga dalam, terdiri atas yang pertama tingkap jorong dan tingkap bulat, merupakan membran yang terdapat pada pangkal saluran rumah siput atau cochlea. Tingkap berfungsi untuk menyalurkan getaran ke telinga dalam dan tingkap bulat sebagai penyeimbang getaran. Yang kedua saluran rumah siput atau cochlea, yaitu saluran berbentuk spiral menyerupai rumah siput. Di dalam cochlea terdapat organ kortif yang berfungsi untuk meneruskan impuls yang timbul dan diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Selanjutnya ada hidung. Tempat beradanya reseptor pembau atau yang disebut kemoreseptor. Terdapat sel-sel reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsang-rangsang zat kimia berupa uap terletak di rongga hidung bagian atas. Mempunyai rambut-rambut halus atau yang disebut silia di ujungnya dan diliputi selaput lendir yang berfungsi sebagai pelembab. Dari sel-sel reseptor rangsang dibawa oleh serabut saraf menuju pusat pembau di otak. Selanjutnya ada lidah. Lidah merupakan tempat beradanya indera pengecap kemoreseptor. Zat yang dapat dikecap adalah zat-zat kimia berupa larutan. Lidah terbentuk oleh jaringan otot yang ditutupi oleh selaput lendir yang selalu basah dan berwarna merah jambu, dan terdapat tonjolan kecil yang disebut papila. Ada 3 jenis papila yang ada di permukaan lidah. Yang pertama ada papila circumvallata, terdapat di pangkal lidah. Yang kedua ada papila fungiformis, menyebar di permukaan ujung dan sisi lidah. Mulutnya kulit. Indera perasa dan peraba. Reseptor yang terdapat pada kulit adalah A. Yang pertama, corpus meisner, berfungsi untuk menerima rangsang. Yang kedua, corpus pacini, yang berfungsi menerima rangsang tekanan. Yang ketiga, corpus ruffini, berfungsi untuk menerima rangsang panas. Yang terakhir, corpus krause, yang berfungsi untuk menerima rangsang dingin. Yang terakhir, ujung saraf sampai selaput yang peka terhadap rasa sakit atau nyeri. Sekian dari kelompok koordinasi. Terima kasih atas pemateri sudah memaparkan materinya dengan baik. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host Ratu. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 2. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan terkait tentang materi sistem koordinasi, bisa ditulis di kolom komentar dan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.